guru, di depan santri-santrinya, di depan warga atau kota, ini kalau di pesantren saya ngosek WC. Sanggup? Ninggalkan semua itu, jadi tukang gosek WC. Sanggup enggak? Mikir kan? Guru kayak tak golek liyane wae. Ya kan? Mikir. Nah, memang ini sengaja si guru ngasih seperti ini karena dilihat. Jadi kalau orangnya enggak begitu ya enggak dibegitukan, paham ya? Jangan kemudian kita tiru. Wis pokoknya gue wong apa jenenge terkenal toh, wis ben gelem ra takon ngosek WC. Jangan ngetes orang seperti itu. Ya, karena ini memang dilihat masih ada nafsul faqih. Jiwanya merasa alim, merasa pinter, merasa hebat, merasa nomor satu itu masih kuat. Buktinya mau masuk masjid, lihat pintu masjid dikunci marah, teriak. Ini harus dikasih pelajaran ini. Dikasih pelajaran. Guru siap, saya siap ngosek WC. Tinggal di pesantren, tiap hari ngosek WC. Nah, si Sufi ini agak iseng. Sufi ini agak iseng. Ngomong sama santri-santrinya, kalau jamnya dia mau ngosek WC, batu yang digunakan untuk istinja, kalau sekarang kan pakai tisu sama air gitu kan, dulu pakai batu. Habis dipakai, dibersihkan lagi batunya. Kata gurunya, itu batu yang digunakan untuk istinja. Istinja itu loh, kotoran itu ya. Tolong batunya disebar di lantai, biar dipungut sama dia. Kira-kira jijik enggak ini? Jijik kan? Dites seperti itu. Subhanallah, maha suci Allah, maha besar Allah. Orang yang niat cari ilmu, dilakoni 3 tahun ngosek WC. Siapa di sini yang siap ngosek WC-nya masjid? Bu, mau surga bu? Di dekat rumahnya ada masjid enggak bu? Ada. Ibu pernah ngepel ke masjid belum bu? Ada yang pernah, ada yang belum. Pernah ngosek WC masjid belum bu? Ada yang pernah, ada yang belum. Banyak yang belum atau banyak yang pernah? Banyak yang belum. Ya. Oh itu ada penjaganya, jangan bergantung sama penjaganya. Kita bantu kinerja penjaga biar masjid itu betul-betul bersih, ya bersih. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, nyantai ya. Silahkan yang udah dapat minuman diminum. Setelah 3 tahun dikasih tugas naik pangkat. Habis ngosek WC tugasnya nyalakan lampu masjid. Kebetulan lampu masjid itu bukan seperti sekarang tinggal tek nyala semua. Lampu masjidnya masih tintir. Ya masih tintir. Jadi setiap malam kebetulan masjidnya itu lampunya enggak banyak bu. Pak lampunya cuma 1000. 1000 tintir. Dan itu setiap subuh harus sudah nyala. Tugasnya dia giliran nyalakan lampu untuk qiyamul lail menjelang subuh. Harus sudah nyala, 1000 tintir. Nah hasilnya apa? Setiap malam dia nyalakan satu. Lah kalau nyalakan 1000 tintir itu kira-kira butuh waktu berapa jam? Ngapunten ya, jangan bayangkan sekarang pakai korek gas. Itu gampang kalau pakai korek gas ya, itu pun capek. Dulu itu enggak ada korek gas. Ya, paling pakai nyuluh obor gitu kan ya. Pakai obor. Lah buat apinya juga enggak gampang. Ada namanya cetek geni dulu. Cetek geni nih buat api dulu pakai batu api, pakai apa? Awul ya. Awul. Jadi sampai api baru bisa digunakan untuk menyalakan tintir. Hasilnya dilakukan itu selama bertahun-tahun. Suatu malam ketiduran nih Syekh Himri, gak nyalakan lampu masjid. Gurunya masuk masjid, lampunya masih padam. Syekh Himri langsung diteriakin sama gurunya, Himri gimana lampunya kok padam semua? Langsung bangun dari tempat tidur jegegal gitu, gak mikir apa-apa, setengah ngawang, lari ke masjid. Tintir itu ditunjuk pakai jarinya, murup gue. Sama nyalau gitu ya. Gak sadar nih, nyalau dengan semangatnya. Karena apa namanya? Merasa bersalah ketiduran. Hasilnya apa? Setiap tintir yang ditunjuk dengan jarinya menyala. Ditunjuk dengan jarinya nyala. Ditunjuk dengan jarinya menyala. Gurunya tersenyum. Muridku, iya. Besok pagi angkat kaki dari pesantren. Loh, jangan guru. Saya hidup di sini senang, berguru sama guru senang. Oh, mohon maaf, kamu sudah lulus, tidak boleh tinggal di sini lagi. Pilih mana, kamu cari rumah sendiri di luar atau saya uncalkan ke tempat yang kamu gak kenal, pilih mana? Maksudnya dipindah
ya, atau pindah sendiri. Nah, hadirin dimuliakan Allah, ini salah satu contoh orang dulu bagaimana mereka mendidik murid. Takhalli itu nomor 1, dibersihkan hatinya. Nah, biasanya kita ini proses pembersihan hati ini yang paling kita nggak suka. Betul. Mohon maaf ya, kalau orang disuruh sholat mungkin senang. Ya, disuruh sholat mungkin senang. Tapi kalau orang disuruh ngelayani orang lain, apalagi yang disuruh ngelayani ini orang kaya, kira-kira kebanyakan hatinya berat atau enteng? Ada merasa, kok saya disuruh melayani. Nah, proses merendahkan diri inilah, proses merasa diri itu tidak ada apa-apanya, itu yang disebut takhalli. Sampai di sini sudah paham atau belum? Paham belum nih? Bapak paham atau belum? Ya, paham? Saya mau praktek dulu, kalau usah paham. Ini namanya apa nih? Cangkir coceng ya. Bahannya apa? Melamin. Isinya apa? Wedang jahe. Coba saya rasakan dulu. Alhamdulillah benar wedang jahe. Saya mau nanya, sebelum wedang jahe dimasukkan ke dalam cangkir ini, cangkirnya kira-kira dibersihkan enggak? Bersihkan. Kalau misalnya cangkirnya enggak dibersihkan, ada kecoa hampir di situ, namanya wedang apa? Jahe kecoa. Rasanya berubah atau enggak berubah? Rasanya berubah. Itu kalau kecoa, mohon maaf agak jorok. Kalau ada kotoran cicak di situ, namanya apa ini? Kecoa cicak. Ya, diminum rasanya bagaimana? Silahkan diuji coba. Naudzubillah min dzalik. Rasanya pasti berubah. Rupanya lupa nih, belum dicuci. Kemarin tempat untuk naruh cuka. Diisi wedang jahe, kecoa, kotoran cicak, cuka. Rasanya seperti apa? Gaduh. Ternyata temennya laporan kemarin. Loh, itu sebelum dipakai cuka untuk naruh spiritus. Rasanya bagaimana? Masing-masing mending. Yang mengagetkan temer yang terakhir ngomong, itu kemarin racun tikus saya masukkan di situ. Saya mau nanya, kalau dimasukkan wedang jahe jadinya wedang apa? Wedang racun. Akhirnya wedang jahenya diminum manfaat atau madharah? Madharat. Berbahaya atau bermanfaat? Berbahaya. Gara-gara apa? Gelasnya belum Iya, sudah paham maksud saya? Bu, sudah paham belum? Tempatnya ilmu apa? Tempatnya ilmu hati. Kalau ilmu masuk ke hati, hatinya kotor, ilmunya berubah atau sama? Berubah. Paham? Ilmunya berubah. Itu kalau cuman berubah. Lah kalau hatinya udah kotor sekali, ilmu yang masuk akan menjadi racun dan meracuni orang lain. Menjadi racun dan meracuni orang lain. Paham? Makanya kalau mau belajar hatinya dibersihkan dulu. Karena itu syarat orang yang belajar harus selalu merasa dirinya tidak punya apa-apa. Dan syaratnya orang yang berilmu merasa benar-benar yakin dirinya sama sekali tidak punya ilmu. Karena itulah Nabi SAW berdoa diperintahkan oleh Allah. Padahal Nabi udah sampai ke langit yang ke-7, Sidratul Muntaha, udah ketemu sama Allah. Udah lihat alam semesta, surga, neraka, malaikat, makhluk Allah yang kita enggak lihat. Rasul udah lihat SAW. Beliau saja masih diperintahkan oleh Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Katakan, ya Allah beri aku tambahan ilmu. Nah sekarang ini orang mau belajar seringkali penyakitnya ya, dia merasa udah punya ilmunya. Sehingga ketika dengar sebuah cerita, ketika dengar sebuah hadis, itu seringkali terucap wes tahu. Betul enggak? Wes tahu. Oh, saya udah pernah dengar. Akhirnya dia memutuskan omongan orang lain. Allah tidak akan memberinya ilmu di situ. Dia udah memutuskan sendiri. Padahal bisa jadi ketika cerita itu disampaikan, nawaitunya betul-betul cari ilmu, Allah akan memberikan pemahaman yang baru dari apa yang dia dengar. Bisa dipahami?
Nah, kemarin kan udah saya kasih contoh kan? Tentang apa? Masih ingat? Ingat atau lupa? Saya udah sampaikan di sini kan? Sudah atau belum? Kelihatannya belum ya. Belum atau sudah, Bu? Pak, tahu apa yang mau saya sampaikan? Belum? Wajar. Kalau Pak bilang sudah, saya langsung lari. Kenapa? Berarti wali semua. Oh, saya belum ngomong udah ngerti kan Pak ya? Berarti wali semua. Masih ingat kisah Rasulullah SAW yang berjalan di tepi jalan kemudian lihat 2 makam, masih ingat? Masih ingat? Nah, sudah pernah saya ceritakan belum di majelis ini? Tambahan ilmu yang saya dapat? Belum. Yang saya ceramah di Cepogo, di tengah ceramah kemudian saya dapat tambahan ilmu. Di sini udah saya pernah ceritakan belum? Belum ya? Ya ini contohnya. Hadis ini udah entah berapa ratus atau mungkin ribuan atau berapa kali saya dengar. Bahkan saya tulis gitu. Bahkan saya tulis. Ketika Rasulullah SAW jalan dengan sahabat, di pinggir jalan ada 2 makam. Rasulullah SAW berhenti di situ. Bukannya angkat tangan mendoakan dan lain sebagainya. Biasanya Rasul mendoakan kan? Tapi ini Rasul enggak mendoakan. Ya, karena mungkin lagi tergesa-gesa, lagi ada urusan. Rasul ambil dahan korma. Kemudian ditanam di makam tersebut. Sahabat nanya, kenapa? Gak wajar. Kok nanam korma di makam? Sewajarnya di makam itu baca Al-Quran. Sewajarnya di makam itu baca doa. Tapi di sini Rasul di makam gak baca doa, gak baca Al-Quran, tapi nanam dahan atau pelepah korma. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa begini? Dijawab oleh Rasulullah SAW, 2 yang dimakamkan di sini sedang disiksa. Jadi Rasulullah SAW tidak langsung menjawab, tidak langsung ngomong biar ini diampuni, enggak. Tapi Rasul menjelaskan dulu alasannya. Dua-duanya lagi disiksa. Kenapa disiksa? Yang satu kalau habis bersuci buang air kecil tidak bersih, enggak suci. Yang satu suka mengadu domba. Selama dahan kurma ini masih basah, maka Allah akan meringankan siksanya. Ulama mengatakan kalau udah Allah meringankan itu pasti akan terus berlanjut. Artinya diampuni oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya. Dia akan dihentikan siksa kuburnya. Ini kita sering dengar. Artinya kalau kita sedekah buat muslim yang lain itu akan bermanfaat. Benar? Kita mendoakan muslim yang lain juga akan sampai. Kalau kita nabur bunga itu zikirnya bisa jadi manfaat untuk yang meninggal dunia. Ini yang biasa kita dengar. Ketika saya sampaikan ini di majelis, ya, di benak saya ini dapat sesuatu yang buat saya ternyak kaget. Pak Dr. Iman Sab, udah pernah dengar kan? Saya sampaikan di tambahannya. Jadi siksanya ini kan orang manusia hidup itu ada ibadah vertikal, ada ibadah horizontal. Vertikal hubungan manusia dengan Allah secara langsung. Dosa langsung, taat juga langsung. Kalau horizontal hubungan manusia dengan manusia, dosa kepada Allah karena berbuat buruk kepada manusia, ya kan? Dapat pahala dari Allah karena berbuat baik kepada manusia. Untuk dosa dengan Allah langsung, istighfar, tobat, selesai. Betul? Bahkan kalau kita amal soleh, dosanya terhapus. Sholat satu dengan sholat yang lain menghapuskan dosa di antara keduanya selama dosa besar dijauhi. Itu kita semua tahu. Dosa sesama manusia, bagaimana Pak Dokter kalau sama manusia? Harus minta ridhonya. Mencuri, mengembalikan atau minta kerelaannya. Kalau menggunjing harus minta maaf. Bahkan sebagian ulama mengatakan harus nyebutkan yang digunjingkan itu apa. Sebagian ulama, enggak semuanya ya, seperti itu. Nah, dosa sama manusia harus minta maaf, baru dimaafkan. Coba renungkan. Dalam hadis tadi, Rasulullah mengatakan, yang satu kalau bersuci tidak bersih, yang satu suka mengadu domba. 2 jenis dosa dalam kehidupan manusia disebutkan dalam kisah ini. Dosa dengan Allah dan dosa dengan sama manusia. Anehnya, cuman dahan kurma ditanam, 2 dosa ini diampuni oleh
Allah. Itu yang saya maksud Pak Dokter. Udah pernah mikir? Hah? Udah pernah mikir belum? Dosa mengadu domba terampuni gara-gara dahan kurma ditanam. Mengadu domba itu dosa besar atau kecil kira-kira? Bisa menyebabkan dua negara bertikai, bisa menyebabkan dua keluarga hancur. Cuman karena lisan seseorang. Seperti itu. Tapi ternyata Rasul menanam dahan kurma, selesai. Dosanya diampuni. Dari situ ada satu pelajaran, nih yang saya peroleh ya. Satu pelajaran, doanya seorang mukmin, himmahnya seorang mukmin untuk menyelamatkan mukmin yang lain itu menjadi amalan yang sangat besar yang menyebabkan turunnya rahmat Allah sehingga sebesar apapun dosa itu diampuni oleh Allah. Bukan karena amalnya yang meninggal. Kalau yang meninggal harus minta maaf. Tapi ini yang hidup berbuat amal yang gede menjadi catatan pahala untuk yang meninggal. Saking gedenya karena besarnya pahalanya sampai dosa itu pun tertutup terampuni. Artinya apa? Jangan pernah putus asa memintakan ampun untuk seorang muslim pun sebesar apapun dosanya. Makanya kita setiap sholat subuh ya, habis sholat subuh itu disunnahkan untuk mengucapkan astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat sebanyak 27 kali. Sebanyak 27 kali. Siapa yang mintakan ampun untuk mukminin wal mu'minat ya, sekali saja itu dia akan mendapatkan ampunan sebanyak jumlah mukminin dan mukminat yang ada di dunia ini. Pengen enggak dapat ampunannya Allah? Jadi gini loh, rumusnya begini. Ketika saya mengucapkan, ya Allah ampuni semua orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan. Doa saya ini tertuju kepada siapa? Semua mukmin yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Dari zaman Nabi Adam sampai saat ketika saya mengucapkan doa tersebut. Langsung nih, doanya ini tersebar ke semua mukminin wal mukminat. Balasannya dari Allah, efek apa itu? Pantulan. Efek pantulan. Kita ngelempar bola ke tembok, tembok itu melemparkan bola itu ketika kita lemparkan permohonan ampun untuk mukminin wal mukminat, kita dapat ampunan dari Allah sebanyak mukminin wal mukminat tersebut. Kira-kira enak enggak yang begini? Enak ya? Sudah datangkah Mas Iswanto? Ya, tolong diberi jalan untuk Ustaz Wahyudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ya, geser dikit ya. Fadhol Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk yang ini dulu Ustaz. Insyaallah. Wahallukum. Ya, jadi ketika kita mintakan ampun untuk mukminin wal mukminat, kita akan dapatkan ampunan sebanyak mukminin wal mukminat yang ada di dunia dari zaman Nabi Adam ila yaumina hadza. Sampai waktu kita mintakan ampunan. Nah, yang seperti itu gampang atau susah sebetulnya? Gampang kan ya? Tapi kenapa susah? Hanya orang-orang yang jiwanya penuh sayang kepada mukminin wal mukminat yang akan melakukan itu dengan hatinya. Ya, melakukan itu dengan hatinya. Jadi dia cuman nangisnya itu, ya Allah ampunin mukminin wal mukminat, ya Allah ampunin mukminin wal mukminat. Sayang kepada semua muslim. Itu orang bisa begitu kalau jiwanya sudah bersih. Kalau jiwanya belum bersih, mintakan ampun masih milih-milih. Betul enggak? Tolong ampuni dia ya Allah, dia jangan. Masih milih-milih mintakan ampun ya. Kalau dia semoga kena balak bencana enggak apa-apa ya Allah. Kalau yang itu ampuni ya Allah. Milih. Nah Rasul SAW ketika lewat dua makam tadi,
Rasul tahu yang satu suka mengadu domba, itu dosa yang luar biasa. Tapi Rasul menanam dahan korma dan mengatakan diampuni dosanya. La'allahu yukhaffifu anhuma. Malam yaibasakan. Selama belum kering, Allah akan meringankan siksa keduanya. La'alla kalau diucapkan oleh Rasul artinya pasti. Ya, Allah yang ucap, Rasul yang ucap artinya pasti. Kalau yang ucap saya dan antum semua artinya semoga. Bedanya di situ. Artinya pasti Allah akan meringankan. Dan kalau udah kata-kata Allah meringankan, gak pernah Allah setelah meringankan dicabut di alam barzah. Setelah diringankan dia terus jalan. Rahmat Allah gak akan ditutup lagi. Nah ini loh semangat mintakan ampun untuk mukminin wal mukminat. Nah di situ orang belajar jangan pernah merasa dirinya udah penuh, dirinya sudah banyak, dirinya sudah baik, dirinya sudah hebat. Seorang ulama pun akan jadi ulama ketika dia itu merasa dirinya nggak punya apa-apa. Ketika dia merasa dirinya udah punya, selesai. Berarti ini orang jatuh dari pandangan Allah Ta'ala. Man tawadha'a rafa'ahullah wa man tarafa'a wadha'ahullah. Siapa merendahkan diri, diangkat derajatnya oleh Allah. Siapa mengangkat dirinya, direndahkan derajatnya oleh Allah. Cuman tawadhu kepada Allah loh, bukan tawadhu'an. Ya, tahu tawadhu'an. Gayanya tawadhu. Ya, gayanya tawadhu. Silakan Anda di depan, silakan ya. Artinya biar saya disebut orang yang tawadhu. Paham? Ya kan? Silakan Anda jadi imam, padahal hatinya pengennya dia jadi imam. Silakan kamu jadi imam, kamu yang jadi imam. Biar disebut saya tawadhu, merendahkan diri. Biar orang lihat nih, oh ini ustadznya ini merendahkan diri, dia sudah jadi imam, enggak mau ya orang lain yang sudah jadi imam. Ini bukan tawadhu, namanya sombong itu sebetulnya. Ya, ada kesombongan dalam hatinya, ada perasaan ingin dipuji dalam hatinya. Nah, inti dari tasawuf, insyaallah beliau ini pakarnya. Ya, Ustadz antum bicara bebas apapun boleh. Ini majelis hukum. Jadi mau ngomong apapun juga boleh. Dari A sampai Z bebas, mau sampai subuh juga boleh. Yang enggak kuat silahkan pulang nanti ya. Ya, bebas. Jadi inti dari tasawuf tadi dari Isra Mi'raj. Pertama kali kalimat atau kata yang diucapkan oleh Allah subhana, kalimat tasbih, dan kalimat tasbih itu simbol dari takhalli. Nah setelah takhalli baru tahmid, pujian, dan itu simbol dari tahalli. Makanya orang mengosongkan dirinya dari kotoran dulu baru menghias dirinya dengan kebaikan. Nah memang otomatis biasanya, secara otomatis kalau yang buruk ini hilang, yang baik terisi. Kalau yang buruk ini hilang, baik terisi. Buruk hilang, baik terisi. Seperti itu. Sifat kikirnya hilang, muncul dermawan. Sombongnya hilang, muncul tawadhu. Otomatis seperti itu. Nah, setan enggak mau kita seperti itu. Ya, setan enggak mau kita seperti itu. Ini yang dapat saya sampaikan di malam hari ini. Selagi ada Ustaz Taufiuddin, beliau yang ngomong banyak, insyaallah. Tapi sebelum beliau ngomong, biar akhina Ali Maksum baca sedikit qasidah. Dikit saja enggak panjang, biar Ustaz Taufiuddin tarik nafas dulu. Baru nyampe dari Jogja nih. Insyaallah, fadhil. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min 'atayakal jisami wakrimil arwah minna bil
بلقاء خير الأنام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Para pendengar AID FM dimanapun Anda berada, dan semua teman-teman yang mengikuti kajian ini lewat streaming video maupun streaming radio, alhamdulillah Ustaz, majelis ini disiarkan langsung radio AID FM yang jangkauannya sampai ke Semarang, ke Kudus, sebagian Jepara, sampai juga ke sebagian Jogja, kemudian ke arah Ngawi sampai Wonogiri juga. Artinya hampir Jawa Tengah ini tercover. Kemudian kalau streamingnya tergantung siapa yang mau ngikutin seperti biasanya. Tapi yang udah rutin itu ada teman-teman dari Korea Selatan, mereka dari masjidnya ngikutin bersama jamaahnya. Ada teman-teman dari Singapura, dari Malaysia, dari Jeddah, dari Mekah. Jadi insya Allah antum bisa ngasih manfaat yang lebih banyak malam hari ini untuk kami semua yang ada di sini maupun yang ada di sana insya Allah. Ini Ustaz Afiyuddin ini, beliau adalah salah satu tokoh dari Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Suryalaya yang bertugas sebagai kalau nggak salah wakil talqin yang ada di Jakarta. Wakil talqin di Jakarta. Insya Allah malam hari ini beliau akan mengajar kita semua bebas. Jadi majelis ini saya serahkan, mau ngomong apapun bebas. Setuju? Setuju ya? Ya, makasih. Fadhol Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama baca doa pembukaan ya. Ikuti saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil karim al-hadi ila siratim mustaqim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Astaghfirullahal azim. 3 kali. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah li bifutuhil arifin. Allahumma aftah li
بفتوح العارفين اللهم افتح لي بفتوح العارفين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat sekalian, hamba-hamba Allah yang mulia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia, khususnya akhina Habib Novel, para habaib yang lain, para ustadz yang tidak kami sebut satu demi satu, para tokoh masyarakat, para intelektual, pejabat-pejabat pemerintah. Malam ini kita jumpa untuk kali pertama di sini. Mudah-mudahan tidak sekali ini saja saya berkesempatan hadir, ya, insyaallah. Dengan memohon petunjuk kepada Allah supaya terus dibukakan kepada kita pintu-pintu maghfirah, pintu-pintu rahmat. Semoga terus dibukakan untuk kita pintu-pintu ilmu, pintu hikmah, sehingga diberikan kepada kita kefahaman yang mendalam tentang arti dan tujuan hidup ini. Semoga terus diberikan kepada kita kefahaman yang mendalam tentang makna dan rahasia ajaran agama kita, agar sungguh kita menjadi hamba yang bertakwa. Pada kesempatan malam ini, izinkan saya untuk menyampaikan sesuatu yang sudah saya dengar sangat banyak dibahas oleh Habib Novel di sini, yaitu tentang la ilaha illallah. Kita tahu, kalau kita lihat di peta, Makkah itu dulunya kan kosong, ya, tidak dihuni orang, lembah Bakkah. Dan sebenarnya yang disebut orang Arab, aslinya Arab itu kan yang ada di selatan, di Yaman itu. Karena dari dulunya orang bisa hidup di Yaman. Kondisi alamnya karena dekat pantai, Lautan Hindia terkena sorot matahari, airnya menguap, uap airnya itu terkena terpaan angin, sehingga kelembaban di Yaman cukup tinggi, banyak pohon-pohon bisa tumbuh itu. Maka sampai kita di Makkah, di Madinah pun selalu dikenalnya madu Yaman, begitu. Nah, madu dari Yaman karena ada kumbang karena ada lebah karena ada pohon-pohonan, begitu, ya. Nah, ini madu asli ini, ya. Nah, tapi ada madu yang lain lagi. Madu Yaman gurih, madu Sumbawa manis, tapi madu yang satu itu apa rasanya, Bu? Itu. Itu. Nah, saya mau tanya dulu supaya enggak ngantuk. Bagaimana cara kita membedakan ini madu asli, ini madu palsu? Bagaimana caranya? Masih ingat enggak? Bagaimana cara membedakannya? Ini madu asli, ini madu palsu. Diapain? Ada yang bilang dibakar, disemutin segala macam, itu terlalu. Campurkan itu madu dengan yang tua. Kalau dia berkelahi, itu madu asli. Itu, ya. Apalagi kalau berkelahinya cakar-cakaran, itu, ya. Jangan dibakar. Ya. Nah, jadi asli Arab itu sebenarnya orang-orang yang tinggal di Yaman. Wilayah tengah yang di situ ada Makkah, Madinah, ada Taif, ada Jeddah. Wilayah Hijaz itu dulunya kosong, tidak dihuni orang. Kalau begitu siapa yang mula-mula tinggal di situ? Kisahnya kan ada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim itu dari utara, dari Irak, dari negeri Al-Ur. Setelah kemudian pergi, karena dakwahnya diabaikan, sampailah ke Mesir. Karena 4000 tahun sebelum Masehi, di zaman Nabi Ibrahim, Mesir itu negeri yang sangat makmur. Wajarlah kalau negeri makmur, orang datang ke sana semua cari penghidupan. Lalu dari wilayah selatan, wilayah daerah tanduk Afrika, itu ada yang disebut negeri Habsyah. Bahasa Latinnya Abyssinia, sekarang jadi Ethiopia. Orang-orang Habsyah, Abyssinia, Ethiopia itu pun banyak datang ke Mesir.
bahkan dijual sebagai budak. Salah satunya adalah Siti Hajar. Jadi Siti Hajar itu budak negro Ethiopia yang hitam itu. Nah, nanti setelah Nabi Ibrahim dari Mesir, dari negeri Al-Ur, dari Persia, ya, Persia, sekarang wilayahnya Irak itu. Nah, dari Al-Ur, Persia datang ke Mesir. Siti Hajar juga dijual ke Mesir sebagai budak oleh bangsawan Mesir atau raja Mesir. Nah, itu Siti Hajar yang budak dihadiahkan kepada istrinya Nabi Ibrahim, Siti Sarah. Selanjutnya Nabi Ibrahim meninggalkan Mesir menuju Kanaan. Kanaan sekarang namanya jadi Palestina. Nah, di Palestina, di Kanaan itulah Nabi Ibrahim berdoa. Ya Allah, umur sudah sangat tua, belum juga punya anak, tolong beri aku keturunan. Istrinya Siti Sarah menyadari kerisauan Nabi Ibrahim. Maka kata Siti Sarah, barangkali memang aku yang mandul, maka ini budakku, ku lepas status budaknya, ku merdekakan dia menjadi manusia terhormat. Nah, ini Siti Hajar bukan lagi budak, manusia merdeka. Kawini saja, siapa tahu dapat anak dari situ, barangkali aku mandul. Maka Nabi Ibrahim mengawini Siti Hajar sebagai istri kedua, dan lahirlah anak Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail itu campuran. Bapaknya orang utara, orang Persia. Ciri orang Persia seperti orang Irak sekarang, tinggi-tinggi, putih-putih. Ibunya Siti Hajar itu orang Ethiopia. Ciri orang Ethiopia, tinggi, jakung, tapi hitam, negro. Negro yang hitam. Ya negro ya hitam lah ya itu. Nah, itu ya. Rambutnya keriting. Nah, jadi Nabi Ismail itu blasteran, Indo campuran. Lalu oleh Allah Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membawa Siti Hajar, istrinya kedua, dan Ismail ke lembah Bakka yang kemudian menjadi Makkah. Nah, jadi kalau dulunya Makkah itu kosong, yang tinggal di situ adalah Siti Hajar dan Ismail. Dan Ismail itu campuran, bapaknya dari utara Persia, tinggi, putih. Nah, ibunya dari selatan, dari Ethiopia, negro yang hitam. Ismail itu blasteran, campuran. Allah menolong memunculkan sumur Zam-Zam di lembah Bakka itu yang menjadi Makkah. Maka mereka bertahan hidup. Nah, lama kelamaan orang-orang Arab asli yang ada di Yaman, yang mereka juga sering mengembara, begitu lewat di lembah Bakka itu kaget, kok sudah ada ibu dan anak bisa bertahan hidup karena sudah ada sumur Zam-Zam. Maka orang-orang Arab dari Yaman pun makin banyak yang ikut tinggal di lembah Bakka. Lalu mereka mengawinkan anak-anak perempuan mereka dengan Ismail. Jadi Ismail saja sudah campuran, sudah blasteran, dikawinkan dengan anak-anak perempuan Arab asli Yaman, maka keturunannya jadi double blaster. Nah, blaster. Nah, itu. Nah, double blaster, double Indo. Nah, nanti dari bangsa-bangsa utara lain seperti penduduk negeri Syam yang sekarang menjadi Syria dan Lebanon, mereka juga terjadi konflik-konflik antar suku. Ada suku-suku yang ikut mengalir, nah, datang ke Makkah, tinggal ikut di situ, dan mereka kawinkan lagi anak-anak perempuan mereka, nah, dengan keturunan-keturunan yang sudah double blaster. Maka begitu dikawinkan, maka muncul keturunan yang triple blaster. Nah, jadi sudah blaster, dikawin lagi dengan campuran double blaster, dikawin lagi dengan suku lain jadi triple blaster, dan nanti ada bangsa Mesir ikut. Maka muncullah sebuah bangsa baru, campuran multi etnik, ya, campuran dari Persia, Ethiopia, Arabia, kemudian Syria, campur baur, campur sari. Nah, dari kumpulan campuran-campuran itulah nanti terbentuk sebuah bangsa baru yang disebut bangsa Quraisy. Itu. Karena itu dalam antropologi Arab, orang Arab itu dikenal ada dua macam. Ada al-Arabul Aribah, ada al-Arabul Musta'arabah. Ada Arab yang mengarabkan, aslinya Arab itu Yaman, tapi dia kalau orang Arab Yaman ini pergi kemana-mana dan dia kawin dengan bangsa manapun, maka keturunannya jadi terarabkan. Orang Arab Yaman pergi ke Cina. Saya baru dari Cina kemarin, pekan lalu. Kawin dengan orang Cina, keturunannya
tidak ada yang sipit. Itu. Nah, jadi terarabkan. Ya. Dia pergi ke Afrika, dia pergi ke Eropa, dia pergi ke Yaman. Bangsa Arab Yaman itu bangsa yang paling luas pengembaraannya. Itu. Saya bawa laptop, bawa proyektor. Tapi kalau saya pasang di sini yang bisa lihat cuma yang di dalam, yang di luar, yang di jalan nggak bisa lihat. Saya pikir nggak adil, daripada nggak adil lebih baik nggak usah saya pasang. Itu kalau saya perlihatkan bagaimana peta penyebarannya, orang-orang Arab Yaman itu pergi kemana-mana mengembara. Itu. Nah, jadi kalau orang Arab Yaman adalah al-Arabul Aribah, Arab yang mengarabkan. Sedangkan orang yang di Mekah itu al-Arabul Musta'arabah, Arab yang terarabkan. Itu. Sehingga Nabi Muhammad SAW itu masuk kategori Arab Musta'arabah. Itu bukan Arab asli. Muncul pertanyaan, kenapa Nabi Muhammad SAW yang manusia paling baik itu dimunculkannya dari tengah-tengah bangsa campuran? Kenapa dimunculkan dari tengah-tengah bangsa campuran? Itu. Semua nabi sebelum Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang rasialis. Artinya nabi yang diutus hanya khusus untuk ras, untuk bangsa, untuk kaum, untuk etnik tertentu. Itu ya, sudah pahamlah itu ya. Semua nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu hanya untuk bangsa tertentu, untuk kaum tertentu, untuk ras, untuk etnis tertentu. Tapi begitu Nabi Muhammad SAW dimunculkan, kafatal linnas, untuk seluruh manusia. Bahwa Nabi Muhammad SAW disiapkan untuk menjadi pemimpin, uswah, qudwah bagi seluruh manusia. Dari situlah terlihat kenapa beliau dimunculkan dari tengah-tengah bangsa campuran multi etnik. Supaya tidak terlalu kentara, supaya tidak terlalu kental Nabi Muhammad itu dari bangsa mananya. Sebab tidak bisa orang Arab berkata Nabi Muhammad itu nabinya orang Arab. Orang Afrika yang negro akan bilang, lihat dulu neneknya dulu. Siti Hajar siapa tuh kalau bukan negro, kalau bukan Afrika. Orang Persia akan bilang, kakeknya siapa itu Nabi Ibrahim, itu kan orang kami. Nah, kemudian orang Syria juga begitu. Jadi dimunculkannya Rasulullah SAW dari bangsa yang campuran multi etnik justru untuk membuat identitas keetnikan beliau, identitas ras beliau menjadi cair, menjadi encer. Itu. Sebab yang Rasulullah SAW perjuangkan semasa hidup beliau ada dua nilai utama. Dalam hubungan manusia dengan Allah, nilai tertinggi yang paling beliau tegakkan itu adalah takwa. Karena itu semua bentuk ibadah rujukan ke takwa. La'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun. Puasa, salat semua la'allakum tattaqun. Hubungan manusia dengan Allah, nilai utamanya adalah takwa. Hubungan manusia dengan sesama manusia yang horizontal, nilai tertingginya adalah adil. Jadi dua nilai yang Rasulullah SAW paling utamakan. Hubungan manusia dengan Allah, takwa, nilai takwa. Dan hubungan sesama manusia, yaitu nilai adil. Menariknya dalam surat Al-Ma'idah, antara adil dengan takwa tidak dipisahkan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Adillah kalian, karena adil itu sangat dekat pada takwa. Tidak akan mungkin Anda akan dianggap takwa kepada Allah hanya karena rajin qiyamul lail saja, rajin baca Quran saja, rajin salawat saja, rajin puasa saja, tapi Anda merusak keadilan. Tidak peduli pada keadilan, tidak berpihak pada keadilan. Itu. Jadi adil dan takwa. Nah, lawannya. Kalau takwa kepada Allah, lawan utamanya adalah syirik. Ketika orang syirik, dia tidak menjadi takwa kepada Allah. Itu. Sedangkan adil
musuh utamanya adalah asobiyah. Asobiyah. Kalau orang masih mengusung asobiyah, fanatisme kekelompokan, sulit dia berlaku adil. Yang utama ditegakkan oleh Rasulullah dalam vertikal takwa, maka yang dikikis adalah syirik. Dalam hubungan horizontal, yang paling utama ditegakkan adalah adil, maka yang Rasul kikis adalah asobiyah. Itu. Maka kita kenal hadis Nabi yang sangat sudah sering diungkapkan orang, laisa minna man da'a ila asobiyah. Bukan golongan kita orang beriman mereka yang mempropagandakan asobiyah, fanatisme kekelompokan, fanatisme etnis, fanatisme suku, fanatisme ras. Walaisa minna man qatala ala asobiyah, dan bukan golongan kita orang beriman mereka yang berjuang atas dasar asobiyah. Walaisa minna man mata ala asobiyah, dan bukan golongan kita juga mereka yang mati terbunuh karena asobiyah. Itu. Dan ada hadis-hadis lain. Itu. Sebab sulit tegak keadilan sosial kalau masih ada asobiyah. Tidak akan tegak nilai takwa pada diri seseorang kalau masih ada syirik. Maka yang dikikis dalam vertikal syirik dalam kehidupan sosial adalah asobiyah. Kalau seseorang mati karena asobiyah, dia tinggal pilih apakah matinya mau dianggap sebagai Nasrani, Yahudi atau Majusi. Itu. Nah, karena itu Rasulullah SAW sendiri bisa kita pahami